Verhoeven, istri Baim Wong, mendadak panik. Suhu badannya tinggi hingga menggigil, kedinginan saat di lokasi syuting. Kepanikan makin memuncak setelah istirahat di kediamannya. Putra sulungnya Keanu Tiger Wong juga mengalami panas tinggi. Paula dan Keanu akhirnya segera dibawa ke rumah sakit. Ia khawatir kena demam berdarah. Keduanya pun dirawat di ruang inap yang sama. Kita boleh masuk, antigen negatif, ambil darah, infus. Ini aku infus nggak masuk. Ini Keanu, untung tadi Keanu tidur di badan aku gitu kan. Keanu di badan aku, akhirnya dianterin Om Bek tidur. Itu udah tidur apa segala macam. Nah, pas infus sekitar 1 jam di infus udah enak kan. Tapi aku sekarang masih kedinginan bos. Jadi kita nungguin tes darah sama tes PCR sekalian. Bos ya, kita tunggu sambil ngabisin infus. Semoga kondisinya baik-baik aja, nggak ada DBD. Karena aku takut, karena ini yang aku rasain tuh kayak rasa DBD gitu, greges-greges apa, karena kan sering disukannya. Bos ya udah, kita tunggu hasilnya. Ini Keanu juga mau minum obatnya, dikasih obat. Aku juga, semoga kita nggak harus off terus. Itu lihat tuh kakak udah lumayan bersuara. Aku punya tangan robot. Apa kakak mau apa? Mau ke mama. Sabar ya, kita nunggu hasil. Semoga cerah, baik kita bisa pulang. Setelah menjalani perawatan, Keanu dan Paula kini tinggal menunggu hasil observasi tim medis. Tapi saat diberi obat, Keanu sempat menangis histeris. Ini strawberry sungguh strawberry. Gejala demam tinggi itu memang sudah dirasakan Paula sebelum ke rumah sakit, namun ia berusaha melawannya. Tapi ketika Keanu mengalami demam tinggi hingga mengigau, ia pun panik hingga akhirnya memutuskan membawa ke rumah sakit. Paula berharap hasil observasi nanti hanya demam biasa, bukan demam berdarah yang memerlukan perawatan intensif. Terus hari ini tiba-tiba Keanu pagi-pagi udah panas, demam. Udah pasak datang ke kantor kan, dia duluan sama papanya. Udah minum obat nih, obat panas, bobo udah enakan. Nah, aku tuh tadi tuh seharian masih syuting, masih meeting. Makanya bingung, tiba-tiba masuk rumah sakit bingung. Nah, pas udah jam 2 selesai meeting, sebelum selesai tuh aku udah gini, menggigil, kok kedinginan banget ya, padahal AC-nya tuh nggak dinaikin, nggak apa gitu. Aku tuh ngerasa kedinginan. Dan Keanu udah nangis juga tuh di luar. Jadi Keanu udah sempet main sama adeknya, udah apa, tiba-tiba dia panas lagi. Nangis. Jadi akhirnya aku sama Keanu, Kak, ayo Kak tidur sama mama, aku tuh mau napping sebentar aja, maksudnya mungkin aku nggak enak badan. Udah minum obat tuh, udah mau obat flu, obat pusing, sama obat tenggorokan. Terus pas udah nyampe kasur tidur, tiba-tiba kebangun gara-gara aku tuh masih menggigil, masih bener-bener kaki dingin, semua dingin. Nah, si Keanu-nya udah mulai ngigo. Pas mulai ngigo itu aku udah minta tolong Dinda untuk termometer kan. Cuman kayaknya udah panas dan nangis-nangis gitu-gitu. Akhirnya kita mutusin ke rumah sakit, soalnya takut DBD bos. Karena ini tiba-tiba aja gitu, aku badannya greges, kedinginan. Nah, papanya kan ada di sini juga. Kamu tuh juga kaget nih, kenapa nih? Masih ada syuting kan.
kamu lari dulu deh ke rumah sakit. Aku bilang saya harus ke rumah sakit, dia ke rumah sakit itu nanti aku nyusul gitu. Jadi mukanya udah merah-merah, piarnya udah merah, semua aku udah merah gitu. Akhirnya kita emergency, itu pun juga prosesnya antigen dulu, di ini dulu lumayan, tapi nggak selama dulu ya pas COVID lagi tinggi. Akhirnya kita boleh masuk, antigen negatif, ambil darah, infus. Ini aku infus nggak masuk, ini Kiano untung tadi Kiano tidur di badan aku gitu kan. Kiano di badan aku, akhirnya dianterin Om Bek tidur, udah tidur apa segala macam. Nah pas infus sekitar 1 jam di infus udah enakan, tapi aku sekarang masih kedinginan bos. Jadi kita nungguin tes darah sama tes PCR sekalian. Saat di ruang rawat inap, rupanya Kiano rindu bertemu adiknya Kenzo El Dragon Wong. Karena Kenzo tak boleh masuk ruang inap, Kiano pun tumpahkan kerinduan lewat video call. Si bocil. Bocil. Adik. Tuh lagi sakit kita, Adek. Tuh kasihan nih mama Pak sama itu sakit. Iya. Mama, iya. Nanti ya, semoga kita bisa pulang ya. Deho ya. Adek lihat dong tangan kakak kayak robot, Adek. Adek sehat-sehat ya, Nono sakit ya. Kita yang mama. Ya udah kita bentar nanti mama kabarin lagi ya sayang. Lo kok kabur? Kabur? Ya udah mama nanti kabarin lagi ya. Oh bye bye. Sayang, udah baik kan? Aduh kaget. Sayang, untung aja udah gak apa-apa. Sayang sakit. Lagi di mana? Ya no, nggak apa-apa nanti dia lepas aja nggak apa-apa. Boleh dilepas ya? Iya juga nggak apa-apa. Jadi boleh ya? Iya. Oke, disatin dulu ya. Masih diinfus ya? Sayang, sakit. Si Kiana udah turun 36, tapi kemarin 39. Naik lagi, menggigil lagi. Aduh, ada aja. Loh, yang darah tadi udah di ini? Darahnya kan tadi udah. Darahnya negatif semua, udah bagus. Alergi makanan. Negatif, tapi aku menggigil lagi pas dicek aku malahan 39, 38,8 naik. Enggak alergi makanan atau apa? Katanya apa tadi? Takut virus ya? Takut virus, jadi mau diobservasi lagi. Tapi Jadi ini aku udah close deal, udah minum obat, udah apa. Tiba-tiba aku menggigil, dicek lagi, udah dicek 3 kali, aku nggak turun, tapi Kiana udah turun 36, aku malah 38,8, tadi 39,4. Nah, dokter nyaranin aku rawat inap, karena mau diobservasi, tapi lama banget rawat inap tuh sekitar 2-3 hari. kakakmu. Ujian sakit di awal tahun juga masih harus dilewati presenter Indra Bekti yang hingga kini masih menjalani perawatan di ruang isolasi sebuah rumah sakit lantaran kondisi ingatannya belum sepenuhnya pulih. Aldila Jelita yang setiap hari menemani sang suami mengaku jika suaminya masih butuh istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatannya sambil menunggu hasil observasi dokter. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena suasana panik yang sempat dialaminya telah terlewati. Melalui unggahan di media sosial miliknya,
Aldila memposting saat sholat subuh di ruangan rumah sakit bersama putrinya. Pada unggahan itu, ia menuliskan kalimat panjang yang mencurahkan hati pada kebesaran ilahi yang telah memberinya jalan untuk melalui segala kepanikan. Ya Allah, terima kasih ya Rob atas semua jalanmu. Semua kepanikan kini menjadi sebuah pilihan yang harus dihindarkan. Cara Allah lah yang terbaik. Amin, amin ya Allah. Tulis Aldila sambil membubuhkan emotikon syukur dan cinta. Udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bekti, karena bisa dibilang jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana, orang jadi kadangnya ini sebenarnya sakit apa enggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bekti, stabil semuanya juga. Tapi posisinya Mas Bekti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter. Observasi tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa sih namanya yang tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu. Ya, sebelum memposting usai bersimpuh sujud pada ilahi, seraya sambil berharap sang suami segera pulih, Aldila memang sempat mendapat ujian hebat ketika ia mengumumkan penggalangan dana. Warganet langsung menghujat dan mengecamnya karena kehidupan ekonominya dinilai masih jauh dari layak dan mampu membiayai ongkos rumah sakit. Kontroversi itu sempat membuat Aldila akhirnya menghapus postingan donasi. Bahkan ia berusaha membuktikan pengorbanannya untuk membiayai pengobatan sang suami dengan memposting cincin emas dan tas mewahnya yang sudah laku dijual. Tapi sayang, cara Aldila mengumbar hasil lelang aset cincin dan tas mewah itu tetap dicibir warganet karena dinilai tidak tulus. Karena ini kan emas ya, ini emas, jadi mungkin nilainya juga fluktuatif gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kenapa nih gitu ya, amit-amit ya, ini kan bisa dijual gitu. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, ini tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu, tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Sebenarnya semua besar di awal aja, ininya ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Oh, jadi kayaknya nggak perlu jual-jual apa-apa lagi gitu. Masalah hal bisnis Mas Bekti banyak bisnisnya di mana-mana. Cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla, itu pokoknya tentang rumah. Kayak kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Cercaan tak sepenuhnya datang menghampiri Aldila. Sejumlah selebriti bahkan terus menguatkan Aldila. Salah satunya Aldi Taher yang pasang badan membela Aldila. Aldi yang pernah divonis kanker bahkan sengaja memposting sumbangannya untuk kesembuhan Indra meski dengan jumlah tak seberapa. Aldi juga meminta agar warganet tak menyerang Aldila
karena tidak sedang berada di posisi yang sama. Selain Aldi, kabarnya sejumlah selebriti juga sudah membantu biaya pengobatan presenter kondang ini, sehingga kerisauan Aldila tentang biaya rumah sakit yang membengkak akan segera teratasi dengan baik. Ya daripada ngepet, mendingan minta donasi. Sepakat nggak? Daripada korupsi, mendingan minta donasi. Dong, harus peka dong. Kadila ngomong, dia butuh biaya untuk rumah sakit. Ya udah jelas kan apa yang disampaikan. Ya udah saya jual gitar saya. Ya, saya manusia biasa, saya manusia bodoh. Coba bertahan sekuat hati. Saya yang jadi badutnya. Dan saya badut. Ini bukan ngemis ya, dagang ya. Saya dagang harta milik saya kasih untuk Kak Dila. Dan saya juga pengemis. Saya mengemis kepada Allah. Saya mengemis ridho Allah. Kenapa? Wajar saya. Di Al-Quran tertulis, ya, kita sodako, kita nyumbang, kita menolong, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh itu maksiat. Tadi saya ngomong, saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu gimana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik, dan aku berharap ya semuanya orang yang telah membantu Mas Bekti, semuanya gila yang benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini. Masya Allah ya, maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi, biar nggak biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Terima kasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bekti sehat, amin, amin. Untuk sementara ini, Indra Bekti memang tidak boleh dijenguk keluarga dan teman selebriti agar bisa istirahat melewati masa kritis pasca operasi pecah pembuluh darah. Di balik derasnya kecaman, Aldila juga tetap berusaha tegar menghadapinya. Belakangan ia diketahui mengunggah sebuah video ketika anak-anaknya datang menjenguk dan memberi doa untuk kesembuhan ayahnya. Ungkapan doa itu seakan menjadi penyemangat Indra untuk segera bangkit dari sakitnya. Sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan Masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bekti sampai detik ini, anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bekti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat, dia lebih inget sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi, dia ngajarin nyanyi, kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita masuk susurnya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi dia happy sih ada anak-anak. Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Oleh yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu.